Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 yang beranggotakan Brandon Marshall, Diko Anan, Evander Nathanael, Ingenio Haga, dan Ricky Ferdinand akan menjelaskan presentasi dari sesi 1 sampai sesi 8. Yang pertama, Market Research Analysis. Using social media research is how we know how the social media impacts our brand. The purpose is to know how the customer uses social media that relates to how we sell our product. We can analyze it by using a questionnaire to know what the customer likes and their interest. Then we as a brand can improvise our approach with the customer based on the result of the questionnaire. Ada beberapa pertanyaan questionnaire yang dapat dijadikan contoh. Yang pertama, which social media platform did you find information about personal care? Di sini gara-gara mayoritas jawabannya adalah Instagram, maka dari itu kita sebagai brand menggunakan Instagram sebagai platform sosial media kita. Pertanyaan yang kedua, yang berhubungan dengan pertanyaan yang pertama, what type of Instagram content do you prefer? Karena Instagram content ada 3, ada post, reels, dan story. Di sini mayoritas jawabannya adalah post, jadi kita berfokus pada konten sosial media kita di Instagram yang menggunakan post. Keyword analysis. Analyzing the industry trends using tools such as Google Trend to know how the market views our product. For example, as a brand of good food to go, we want to know in Indonesia how much the market searches for some keywords, such as sabun halal and skincare halal. Then we can view the trends and whether or not it is an ongoing trend that is busy in the market and the location of the searches. Ini adalah beberapa contoh keyword analysis. Yang pertama adalah skincare halal. Di sini dapat dianalisa bahwa ternyata ada potensi di Indonesia tentang hasil search dari skincare halal ini lumayan naik turun, dan jika dilihat dari Google Trend itu juga ada lokasinya. Misalkan di Pulau Jawa ada berapa yang nge-search, di Pulau Kalimantan ada berapa yang nge-search, dan lain-lain. Begitu juga sabun halal. Di sini terlihat bahwa lumayan naik turun juga grafiknya. Jadi ada potensi untuk penjualan Good Virtus Co di Indonesia. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Brandon Marshall Wijaya. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan soal SMART, Goals Infographic. SMART Goal Infographic yang pertama yaitu S, yaitu spesifik. Making the brand comes in mind in the people when they think of healthy, halal, and eco-friendly personal care and prioritizing to be one of the top brands in Indonesia, especially in towards women. We are planning to make a live event giveaway and discount plan to gain more reach from public. Nah, untuk yang spesifik ini, kita ingin membuat merek-merek kita selalu diingatkan oleh sosial atau masyarakat lainnya, agar mereka selalu bisa pikirkan produk halal, sehat, dan ramah lingkungan itu Good Virtus. Nah, untuk yang measurable, kami berencana untuk mendapatkan setidaknya 10 hingga 20% lebih banyak followers Instagram untuk setiap live event yang kita buat. Oke, lanjutnya di yang A, yaitu attainable. Pada poin ini, kita juga harus tahu bahwa target yang kita pilih atau kita tentukan dapat dicapai. Artinya tuh target yang kita mau buat itu tidak boleh terlalu mudah ataupun terlalu sulit, yang lebih ke arah yang relevansi aja gitu. Nah, untuk yang attainable ini, kami pikir ini mungkin karena cara kami membuat paket diskon yang harus diperbarui pelanggan setiap tahun, di mana pelanggan dikirim perawatan diri, produk setiap 4 minggu selama setahun, dan mereka dapat memilih produk apa yang mereka inginkan dengan mengakses situs web dan membuat hadiah untuk menarik baik yang baru maupun pelanggan lama. Oke, sekarang yang relevan. Metode ini meningkatkan lalu lintas dan pendapatan di seluruh website karena pelanggan itu sendiri yang harus memilih jenis produk apa yang mereka inginkan untuk yang berikut. Bulan,
Dan karena ini adalah rencana tahunan, itu menciptakan repeat order setiap bulan karena customer sudah dibayar untuk tahun berikutnya. Jadi kayak dia udah subscribe gitu, jadi kita bisa kirim terus. Oke, untuk yang terakhir dari smart itu adalah time bound. Kita menetapkan kurang lebih 6 sampai 1 tahun untuk melaksanakan dan harus sukses dalam plan ini. Oke, selanjutnya adalah PES, analisis political, economic, social, technological. Yang pertama itu politik. Faktor politik adalah aspek dalam PES analis yang meninjau kondisi atau kebijakan-kebijakan politik yang mungkin berdampak pada dunia bisnis. Nah, jadi pertama-tama dan yang paling terpenting adalah bahwa ada banyak pedoman yang harus kita ikuti di saat kita membuat produk kecantikan. Ini berarti kita harus melakukan pengujian untuk memvalidasi bahwa tidak ada sisi efek yang menerapkan produk kami pada kulit kita yang tidak berbahaya. Ini juga memastikan agar pelanggan kita akan selalu terasa aman dan bahwa produk kita itu aman untuk digunakan, tidak bahaya sama sekali. Dalam hal produk halal itu ditegakkan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Nah, untuk yang kedua ada ekonomi. Dalam PES analis, faktor ini adalah aspek yang meninjau isu ekonomi eksternal yang mungkin berpengaruh pada operasi bisnis. Contoh dari isu-isu ekonomi yang perlu diperhatikan adalah bunga, inflasi, pertukaran, serta naik turunnya ekonomi kelas menengah. On the economic side of things, we should ensure that our product can be purchased by people from many different income state and different ages. As adult would have different income than student. This is to make sure that our product can get distributed to as many people as we can. Di sisi ekonomi, kita harus memastikan bahwa produk kita dapat dibeli oleh orang-orang dari berbagai kelas, dari pendapatan yang menengah, bawah, dan atas gitu. Jadi kita akan membuat banyaknya produk-produk yang dapat dijangkau oleh semua orang. Hal ini kita lakukan agar produk kita tuh dapat didistribusikan kepada semua orang dan sebanyak mungkin orang yang ada. Oke, untuk yang S yaitu sosial. Faktor sosial yang perlu ditinjau dalam PES analis adalah lingkungan makro organisasi yang sedang direncanakan. Menurut survei kami, 90% responden kami berusia antara 15 sampai 25 tahun. Survei kami juga menunjukkan bahwa 70% dari responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ada juga yang kuat pasar produk pria, karena demografi responden kami adalah cukup luas. Kita harus mencoba menarik mereka ke produk kita, apakah itu melalui pemasaran, pengemasan, harga, atau lainnya. Karena begitu, mereka tertarik pada salah satu produk kami, itu bukan peregangan untuk berpikir mereka akan mencoba produk kami yang lain. Oke, untuk T dari PES analisis yang terakhir adalah teknologi. Pertama, teknologi tentu saja faktor yang tidak boleh dilupakan dalam bisnis, sehingga hal ini juga perlu dianalisis dalam PES analis. Penggunaan teknologi dapat berdampak positif maupun negatif, sehingga analisis yang perlu dilakukan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. Penilaian aspek teknologi perlu dilakukan dari segala sisi, hal itu termasuk seberapa banyak pengeluaran pemerintah terhadap riset teknologi, life cycle teknologi yang ada, peran internet, dan dampak perubahan terhadap bisnis, dan perubahan yang bisa terjadi akibat teknologi informasi. Oke. Untuk di Good Virtuous, teknologi harus memainkan bagian yang sangat penting dari perusahaan kita. Kebanyakan orang menggunakan teknologi setiap hari untuk bekerja atau untuk bersenang-senang. Beberapa orang dengan membuat produk kami tersedia dalam berbagai macam pasar, situs web, kayak di e-commerce atau di marketplace,
Dengan promosi-promosi yang ada dalam produk kami, melalui banyak sosial media, orang akan merasa sangat mudah untuk beli dan lihat produk dan promo terbaru kami. Oke, next akan dibaca oleh teman saya. Good afternoon, Miss. My name is Siti Ferdinand Hartono. I would like to present about the summary of competitor analysis. So, to reach the same status as Avoskin, Safi, or even Garnier, we have to be able to get people to know our product by marketing the product on social media, or if our budget allows it, the traditional method like magazine, newspaper, radio, or television commercial. If our budget is big enough, we can try to hire famous celebrity or influencer to promote our product, because the power of celebrity is something to be reckoned with. We also need to ensure that we can maintain our product quality, and the quality is up to international standard and better than our competitor. Because even if our commercial is a success, we are not going to get a repeat customer, and said customer would not recommend our product to their friend and family if our product is not up to do battle with our competitor. Because there is so many competitor on the market, whether it is from an established brand or a young upstart brand. We have to proceed with caution and with an open and competitive mind, because skincare is a very competitive market where only the select few can survive. By looking at the graph of our competitor, they all receive more positive review than negative review. We should strive to be better than our competitor to marketing success and a better product. And this is the analysis of Safi, Avoskin, and Garnier. You can see that all of them have received positive feedback and high customer rates and mention. Okay. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang social media planning. Di sini ada 4 platform media sosial yang kita gunakan, yaitu Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube. Jadi, yang pertama adalah upload new photo and story to promote the product and to put the brand in front of people feed every day, and don't forget to link the company website. Jadi, kami berencana untuk melakukan posting di akun sosial Good Virtus Co dengan lebih intens, terus khususnya terhadap produk yang akan dijual. Terus biasanya kami akan mencantumkan link belanja seperti Linktree atau Shopee atau Tokopedia, bahkan website Good Virtus Co itu sendiri. Yang kedua, change the main point of the post to feature real people sharing their experience using the product. Jadi kami sempat melakukan research bahwa Good Virtus Co ini testimoni yang ada ini sepertinya sedikit kurang dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Jadi akan dibenahi terlebih dahulu. Yang ketiga adalah use the promote feature that is available directly from Instagram to get your product in front of people feed. Jadi ini menggunakan salah satu fitur yang ada di Instagram, gunanya untuk meningkatkan nama brand, seperti itu. Yang keempat, promote discount during holiday or any special day on Facebook to reach more potential customer. Jadi di sini akan ada diskon atau penawaran yang menarik di hari-hari spesial seperti hari-hari libur atau hari-hari tanggal merah gitu. Yang kelima adalah use the boost reach feature from Facebook which cost money but it does boost. Oh, ini seperti yang fitur yang nomor 3 ya. Jadi menggunakan salah satu fitur dari platform media sosial untuk meningkatkan nama brand dari sebuah produk itu. Meningkatkan produk dari sebuah brand. Terus yang keenam ada use YouTube Short feature which is similar to Facebook Instagram Story to keep being up to date with audience. Jadi kami sempat meresearch juga bahwa Good Virtus Co yang di Indonesia ini YouTube-nya ini sangat tidak aktif, dan terakhir melakukan posting itu mungkin sekitar 6 bulan yang lalu gitu. Jadi mungkin beritanya tidak up to date lagi dan kurang relevan dengan customer yang sekarang.
Terus yang ketujuh, kami akan menaruh brand kami yaitu Good Virtus Co pada TikTok. Seperti yang diketahui, apabila aplikasi TikTok dibuka akan muncul sebuah iklan. Jadi kami mungkin berencana untuk menaruh iklan di sana untuk meningkatkan nama brand dari Good Virtus Co. Terus upload interesting content that is relatable to broad member of audience. Jadi di sini kami akan rajin melakukan upload konten dan relate dengan produk kami, yaitu tentang produk kosmetik, skincare, dan lain-lain. Seperti yang dilakukan oleh kompetitor Good Virtus Co. Berikut adalah sosial media content calendar dari Good Virtus Co. Jadi kami menentukan dari bulan Desember, dari tanggal 24 Desember hingga 31 Desember 2021. Jadi hari pertama adalah kuis harian, hari kedua adalah on this day yang berhubungan tentang hari-hari penting di dalam dunia perkosmetikan. Hari ketiga adalah product post, yang hari keempat adalah tips dan trik kepada para pelanggan. Hari kelima adalah Christmas gift yang menawarkan diskon atau penawaran yang terbaik untuk para pelanggan Good Virtus Co. Hari keenam adalah introduce new brand ambassador. Seperti yang diketahui, brand ambassador atau influencer dari brand Good Virtus Co ini masih sangat sedikit dan sangat kurang. Hari ke-7 ada New Year Eve, merupakan konten giveaway dari Good Virtus Co. Di sini ada contoh post dari Christmas gift. Di sini tertera 30% off dan menjual body lotion. Di sini ada contoh captionnya, bisa dilihat, dan contoh hashtag. Dan ini adalah post yang kedua, yaitu di akhir tahun. Jadi user harus menuliskan resolusinya dan men-tag 3 orang temannya, dan tidak lupa menggunakan hashtag resolusi Good Virtus Co. Sekian penjelasan singkat dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.